Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Tentu kita datang ke tempat ini semua, kita fokus untuk memuji, memuliakan Allah kita, bahkan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang ajaib dan luar biasa bagi setiap kami. Dan saat ini Bapa, kami rindu, kami menyatukan hati kami. Karena kami mau memuji Engkau, kami menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bebaskan hati kami, roh kami untuk kami dapat bersukacita Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami datang Bapa untuk menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Kami berserah kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Amin Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan
Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Dalam pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi-Mu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Semua kita yang siap memuji muliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya. Allah kita luar biasa. Boleh beli senyum, kiri kanannya, jabat tangan. Mungkin tadi waktu datang, ya, kiri kanannya. Semua yang hadir saat ini, tentu kita dengan sukacita kita mau masuk ke hadirat Tuhan dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya
kita, Allah yang hidup. Dia luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Mari sambil sambut. Senantiasa ada bagi kita di setiap musim kehidupan kita. Dan dia tidak melupakan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat penyertaan yang luar biasa. Buat kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan kami. Aman bersama.
setia, kau mulia. Kau setia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia. Sekali lagi katakan kau setia. Kau setia, kau mulia. Bapa, kau setia. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Oh Yesus. Pagi ini kami menyanyikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami bisa datang beribadah, kami bisa datang bersama-sama dengan semua keluarga, beribadah bersama-sama, berjumpa saudara seiman, kami berbakti di hadapan Tuhan. Biar ibadah hari ini bukan hanya sekadar menjadi sebuah kebiasaan, rutinitas, tapi biarlah hari ini kami berjumpa dengan kebenaran-Mu yang sekali lagi mengubahkan hidup kami, mengubah kami sehingga kami serupa dengan Kristus. Kami berdoa Roh Kudus bekerjalah dengan sangat amat bebas dalam hidup kami, pikiran dan hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Shalom, shalom. Saudara, saya sangat senang dan bahagia bisa datang di sini melihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan, amin. Coba bilang sama kiri kananmu, ini wajah kamu ini diberkati Tuhan ini. Ah, begitu. Ngomong wajah kamu, jangan bilang muka lu, jangan begitu saudara ya. Wajahmu diberkati Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya diminta untuk membahas satu topik dan topik itu tuh cukup saya harus mengakui kepada Anda ini adalah topik yang sangat challenging ya. Bersahabat dengan mamon. Saya meyakini ketika Anda membaca judul dari khotbah ini saja, Anda sudah langsung merasa, wow ini kok sesuatu banget. Ya. Dan ini bukan gimmick, ini judul bukan sesuatu yang kemudian dibikin-bikin, karena memang itulah yang disampaikan dalam satu ayat, Lukas pasal 16 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama saudara-saudara ayat ini saudara. 1, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Saudara-saudara, saya sangat ingat sekali at the moment di mana saya lagi berusaha belajar baca Alkitab full saudara. Saudara, ada yang sini pernah ada dalam proyek baca Alkitab 1 tahun? Pernah? Pernah? Masa depan satu doang? Yang lain? Hah? Saya yakin dulu saya ingat sekali waktu saya masih di Ambon, waktu masih di sana sama waktu itu gembala saya Om Kris Manusama ya. Saya lagi bersemangatnya baca Alkitab. Wah, dikasih itu setiap tahun gereja itu kalau tahun baru dikasih itu kayak panduan baca Alkitab 1 tahun. Jadi hari pertama lalu baca dari Kejadian 1 sampai Kejadian 3 ya. Terus berikutnya Kejadian 4 sampai Kejadian. Saudara pernah dapat itu dong? Pernah dong? Nah, saya ingat sekali pada masa itu saya masih SMA kelas 2. Dan perhatian saya tertuju kepada Lukas pasal 16 ini waktu saya baca, saya kayak dek. Tuhan Yesus mengatakan apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Saudara tahu mamon? Tahu mamon? Bukan abang jual cilor, bukan. Saudara tahu mamon? Mamon uang. Mamon itu saudara-saudara adalah bicara tentang harta, bicara tentang uang, dan kalau Anda adalah seorang Kristen yang rajin pergi ke gereja, menghadiri ibadah, mendengar khotbah, Anda tahu bahwa seringkali pendeta akan berkhotbah mengatakan bahwa jangan kamu layani mamon. Betul enggak saudara? Jangan kamu ikut mamon, jangan kejar mamon. Wah, kita mesti menyingkirkan mamon-mamon dalam hidup kita. Wah, Anda tahu itu betul. Karena mamon itu adalah representasi tentang apa? Harta, kekayaan, properti, aset, sesuatu yang dipercaya. Mamonas, mamon.
Sebagian penafsir mengatakan Mamon ini salah satu dewa yang pada saat itu tuh dicari orang begitu kira-kira. Makanya Yesus menggunakan kata Mamon ini. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan Mamon. Kok aneh sekali. Kok tuh justru Tuhan Yesus yang sama adalah Tuhan Yesus yang menyuruh kita mengejar. Nah, jujur kata kenapa saya ngomong ini di awal. Ketika saya masuk sekolah teologi, saudara-saudara, ini adalah bagian yang paling saya hindari. Kenapa? Karena ada 1-2 bagian dalam Alkitab. Kalau Anda baca Alkitab, Anda akan ketemu bahwa kok ada bagian-bagian yang kayaknya berlawanan, kontradiksi dengan iman kita. Dan jujur sebagai seorang mahasiswa teologi, lulusan teologi, saya sangat menghindari ayat ini. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat yang bikin jemaat bingung. Jangankan jemaatnya bingung, pendetanya juga bingung, saudara-saudara. Ya. Nah tapi akhirnya ketika saya mencoba untuk melihat lagi, menerima kenyataannya, mengakui bahwa ini ayat memang ada nih. Ayatnya ngomong apa? Ayatnya ngomong, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Itu clear. Akhirnya saya belajar untuk kita harus pahami dulu ini kisahnya ini apa. Apakah mamon ini adalah sebuah perintah di mana kita diminta untuk kemudian mengejar uang. Jadi hamba uang. Kalau hari Minggu jadi hamba Tuhan. Hari Senin sampai hari Sabtu jadi hamba uang. Apakah begitu? Saudara-saudara ketika saya belajar lagi, kita belajar lagi baik-baik saudara-saudara. Saya menemukan bahwa ini ayat sekali lagi tidak bisa kita potong-potong. Ayat ini berada pada sebuah konteks di mana konteksnya adalah Tuhan Yesus sedang mengajarkan sebuah perumpamaan. Perumpamaan apa? Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Di LAI kalau saudara buka Alkitab saudara udah langsung dibantu. Bahwa di situ judulnya adalah bendahara yang tidak jujur. Jadi bendahara ini memang digambarkan sebagai bendahara yang memang tidak berintegritas. Dia tidak jujur, dia berbohong, dia manipulatif. Tapi yang Yesus mau ajarkan, dari bendahara yang tidak jujur ini ada hal yang bisa kita pelajari. Nah begitu loh saudara-saudara ya. Nah pelan-pelan ya, kalau saudara baca baik-baik kisah ini, saudara akan menemukan bahwa sebenarnya Anda akan mendapati sebuah cerita di mana Tuhan Yesus bilang ada seorang bendahara yang mengelola aset tuannya. Jadi uangnya, asetnya itu dikelola oleh dia. Bendahara ini tahu bahwa satu saat dia akan dipecat. Dia tahu bahwa dia mau dipecat sama tuannya. Nah kemudian yang terjadi dengan bendahara ini adalah dia panggil orang yang berhutang kepada tuannya. Ada yang berhutang 100 tempayan minyak. Jadi utangnya nih 100 tempayan minyak nih. Dia kasih surat utang yang baru ini, gue kasih surat utang yang baru 50 tempayan minyak. Gampangnya begini, berhutang 100 juta, dia kasih utang yang baru. Nih utang kamu jadi 50 juta. Jujur gak saudara? Halo? Jujur gak? Gak jujur, kenapa gak jujur? Hah? Kenapa gak jujur? Korupsi, dia gak korupsi loh. Dia nggak ngambil 50 jutanya loh. Saudara paham nggak? Dari 100 juta dia bikin jadi 50 juta. Masalahnya di mana? Hah? Apa? Merugikan. Betul Pak, merugikan siapa? Oh saya kira Dirjen Pajak. Merugikan siapa? Tuannya. Tuannya harusnya berhak atas 100 juta. Begitu ya. Dia kasih ke orang yang berhutang ini, udah kamu bayar 50 juta aja. Jadi tuannya cuman akan terima 50 juta. Jadi yang rugi siapa? Tuannya. Dia ngantongin enggak? Enggak loh ya. Dia enggak korupsi. Nah sama nih, 100 pikul gandum dia bilang ini kamu bayar 80 pikul gandum aja. Nah anehnya sikap si bendahara ini dipuji. Dipuji siapa? Tuannya yang mana? Yang rugi itu. Kita jadi bingung loh, kenapa kok dipuji begitu kan ya? Saya berharap Anda ketawa waktu lihat itu. Kok enggak ketawa sih? Selera guyonnya beda ya. Nah saudara-saudara, kenapa bisa dipuji?
Nah, kita akhirnya ngerti yang dipuji itu karena bendahara ini melakukan sikap itu karena dia berpikir, apa yang mesti aku perbuat, kata si bendahara. Kan dia mau dipecat nih, ya kan? Kalau dipecat artinya apa? Dia tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Jadi dia bilang, apa yang mesti aku perbuat? Tuanku akan memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak bisa. Mencangkul nanti tangannya lecet, kena sinar matahari dikit pingsan. Nah mungkin gitu kan ya saudara ya. Aku gak bisa kerja keras gitu. Mencangkul aku tidak bisa, mengemis aku malu. Nah bendahara ini lalu berpikir, dia putar otak. Oh karena itu aku tahu apa yang mesti aku perbuat. Karena pada waktu aku dipecat, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Anda paham saudara? Jadi tujuan akhir kenapa dia kasih orang yang berhutang itu courting utangnya. Tujuannya apa? Tujuannya apa saudara? Supaya orang itu hutang budi sama dia. Anda paham ya? Bukan supaya dia korupsi, bukan. Supaya orang yang dia berikan keringanan hutang itu akan hutang budi sama si bendahara ini. Jadi ketika bendahara ini dipecat, tidak punya penghasilan, tidak ada tempat tinggal, siapa yang tolong dia? Nah, orang yang dia kasih surat utang yang baru tadi. Paham ya saudara-saudara ya? Makanya bendahara ini meskipun curang, dalam perumpamaan ini dia dipuji. Dia dipuji bukan karena dia curang. Halo? Dia dipuji bukan karena dia tidak jujur. Sekali lagi ya, jangan habis ini Anda pulang lalu ke rumah lalu tadi pendeta tadi ngajarin supaya kita boleh tipu-tipu orang. Bertobat ya, itu artinya Anda ngantuk waktu khotbah itu ya. Ya. Ini bukan ajaran untuk Anda menipu orang. Tetapi ini adalah sebuah pelajaran di balik kejadian ketidakjujuran bendahara ini. Ada sebuah apa? Ada sebuah kecerdikan di mana dia mengamankan masa depannya. Dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya itu. Nah itulah yang kemudian Tuhan Yesus puji. Anak-anak ini atau orang-orang ini cerdik. Anda tidak akan menemukan dalam bagian yang lain. Dalam satu bagian ini Tuhan Yesus melakukan satu otokritik. Tuhan Yesus bilang begini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak Tuhan. Halo? Saudara pernah ketemu gak ada orang hidupnya benar, lempeng, lurus, tapi dibodohin orang terus? Pernah? Pernah? Nah itu beda tipis ya antara hidup benar dengan hidup polos. Coba senggol, kamu yang benar atau yang polos? Senggol ya. Kamu tuh benar atau polos? Gini loh ya, ada kesan yang muncul selama 12-13 tahun pelayanan saya di gereja lokal. Saya melihat ya ada orang tuh yang akhirnya berpandangan gini. Jadi orang gak usah terlalu benar lah, nanti kamu dibodohin orang, nanti kamu dimakan orang. Saya kira bukan soal benar terlalu benar, tetapi kadang-kadang kita itu jadi orang-orang yang terlalu polos, terlalu naif. Karena terlalu polos, terlalu naif, kita tuh kurang cerdik. Nah, Anda perhatikan gak firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita, kalau kita hidup mengikut Tuhan, takut akan Tuhan, kita tuh dibutuhkan bukan cuman hidup benar, tapi kita dibutuhkan hikmat. Makanya kalau Anda baca Amsal, Anda akan menemukan bahwa hikmat itu jadi tema utamanya Amsal. Kejarlah hikmat, sama seperti engkau mengejar apa? Perak. Sama seperti kamu cari uang, kamu cari juga hikmat itu apa sih? Hikmat itu apa sih? Bukan kepintaran, hikmat itu apa? Hikmat itu adalah tahu gimana caranya hidup. Betul? Hikmat itu adalah tahu gimana caranya hidup. Misalnya Anda jalan, ada pelang, jalan terus di depan Anda tulisannya jalan terus, tapi depannya jurang. Anda jalan terus nggak? Kalau Anda bilang, oh saya ini orangnya taat, jalan terus, ya jalan terus masuk jurang. Itu namanya tidak berhikmat.
Alkitab mengatakan bukan hanya hidup itu hidup benar. Hidup benar itu juga butuh hikmat. Hikmat itu apa? Bagaimana kita hidup di tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Kalau kita jadi orang Kristen beneran, kita tahu bahwa Alkitab sudah mengatakan bahwa dunia ini jatuh dalam dosa. Dunia ini adalah dunia yang banyak masalahnya. Di tengah dunia yang banyak masalahnya, kita harus tahu gimana caranya hidup. Halo? Harus tahu bagaimana caranya hidup. Coba masing-masing pegang tangan sebelahnya. Salaman. Bilang, selamat ya udah 18.000. Bilang begitu. Kok pada ketawa sih? Yang gak ketawa bingung, apaan? Wah nonton Dracin melulu sih. Hidup gak mendarat di dunia. Coba yang tadi salaman, yang disalamin salamin balik. Selamat ya 16.000 juga kamu. Tahu 16.000 apa? 16.000 apa? Pertamax. Ketahuan nih gak isi bensin ya. Suaminya yang isi bensin, suaminya senyum-senyum pahit aja ya. Kita hidup di tengah dunia yang susah. Betul? Betul? Terus ada teman bilang, pinjam dulu 100. Anda kasih enggak? Anda kasih enggak? Satu saat ada yang tanya sama saya, Pak Pendeta kalau ada teman saya pinjam dulu 100 kasih enggak? Saya bilang tergantung. Jawabannya bukan ya, bukan tidak. Kan kita harus mengasihi, kasih terus. Anda mesti membedakan ada orang yang manfaatkan Anda atau tidak. Anda mesti bedain. Justru dengan Anda kasih 100 terus bisa jadi Anda bikin orang itu malas. Kalau Anda mengasihi dia jangan kasih 100. Tapi kasih 1 juta. Bukan ya, itu menyesatkan. Satu kali saudara saya jadi di gereja dulu kami itu kalau sebelum baptis saya pegang bagian pembinaan jadi sebelum baptis itu biasanya ada pembicaraan iman. Jadi saya ngobrol dengan calon baptisan. Saya adalah orang yang tidak suka orang banyak baptis. Loh, aneh ya. Kok pendeta kok tapi tidak suka baptis. Orang banyak yang baptis. Saya tidak suka banyak orang latah baptis. FOMO, tahu FOMO? Halo? Nah di gereja saya dulu itu ada sebuah budaya di mana kalau ada seorang anak masuk umur 16 tahun atau 17 tahun baptis. Jadi baptisan itu udah jadi kebiasaan di mana kalau ada anak yang beranjak dewasa 16-17 tahun itu dia masuk kelas katekisasi supaya dibaptis. Nah gitu, ada budaya itu. Saya melihat ini adalah budaya yang oke, niatnya baik, tetapi bisa jadi kehilangan makna. Orang baptis karena apa? Karena udah cukup umur. Hei, kau ikut Yesus bukan karena cukup umur. Akhirnya banyak orang apa? Banyak orang kehilangan makna baptisan. Dibaptis iya tapi masih hidupnya kayak dunia. Ngapain kamu baptis kalau begitu? Gak usah baptis. Nah saya adalah orang yang cukup tegas dalam hal itu. Jadi satu kali ada seorang anak remaja, dia ikut katekisasi. Terus kemudian di kelas katekisasi saya bilang, saya undang dia untuk wawancara. Jadi kami percakapan iman. Terus kemudian saya tanya sama dia, kamu nih sebentar lagi akan baptis. Kamu yakin mau dibaptis? Iya kok, yakin. Kamu yakin ikut Yesus? Iya kok. Nanti kalau dibaptis, kamu ingin berjanji apa dalam hidupmu untuk berubah di hadapan Tuhan? Dia bingung. Hah? Maksudnya apa kok? Iya, pertobatan apa yang kamu mau bilang ini waktu saya baptis nih. Kan baptis itu kan adalah proclaim. Kita menyaksikan iman kita di hadapan jemaat. Bahwa saya mengikut Yesus. Dibaptis itu artinya apa? Saya lahir baru. Kan dikuburkan bersama Yesus, dibangkitkan bersama, itu makna baptisan. Ya kan? Saya bilang, kamu berjanji apa hidupmu, apa yang berubah? Dia bingung. Oh aku berjanji akan lebih mengasihi sesamaku. Oke, ya biasa ini jawaban template orang bingung ini. Ya, jawaban template orang bingung yang gak pernah mikir bener-bener nih. Mengasihi dengan cara apa? Ya aku akan lebih baik terhadap teman-teman di sekolah kok. Oke gimana caranya? Ya nanti pas mereka minta jawaban aku kasih jawaban. Hah maksud kamu gimana? Loh iya kok.
Kan nanti kalau misalnya aku kan biasa di sekolah tuh, aku kan yang rajin belajar tuh. Teman-teman yang lain kan mereka kan gak kenal Tuhan, mereka malas belajar kok. Jadi supaya mereka bisa kenal Tuhan, melihat kasih, aku akan kasih mereka jawaban waktu mereka nanya jawaban waktu ujian. Hah? Dalam hati saya ada orang Kristen mikir kayak gini ya. Loh, jadi maksud kamu kasih jawaban buat mereka, kasih contekan? Iya, ini bener ya, saya gak bohong loh. Ada loh anak mikir kayak begini. Saya bilang, ya ampun nak. Kamu sekolah minggu di mana nak? Saya dalam hati, loh menurut kamu kasih itu adalah kasih jawaban, kasih contekan? Iya. Saya bilang ya ampun. Kalau kamu kasih jawaban, kamu bikin teman-teman kamu tetap males. Menurut kamu itu kasih enggak? Diem dia. Baru mikir mungkin ya. Mungkin dalam hati, iya juga ya. Enggak sih kok. Kalau kamu mengasihi teman kamu, jangan biarkan mereka malas. Itu yang saya bilang. Terus dia diem. Iya sih kok. Nah, saya cerita ini maksudnya apa? Saya cerita ini menunjukkan bahwa ada banyak orang yang tipis sekali. Sekali lagi apa? Tipis sekali. Antara hidup benar dan saya mau bilang blow on takut ya. Paham ya saudara-saudara ya? Ada orang-orang tuh yang hidupnya tuh kekurangan hikmat Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk jadi benar bukan jadi bodoh. Tuhan memanggil kita untuk hidup benar, hidup kita dikuasai oleh kebenaran, pikiran kita dikuasai oleh Kristus. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa menghidupi hidup benar di tengah dunia yang jahat. Di tengah dunia yang jatuh dalam dosa. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan apa? Anak-anak dunia ini lebih cerdik. Bukan berarti kita ikutan licik. Ada beda antara cerdik dan licik. Bedanya apa? Coba tanya kiri kanan. Tanya. Bedanya cerdik sama licik apa? Coba tanya. Tanya. Nah. Bedanya cerdik sama licik apa? Tanya, ngapain lu ketawa-ketawain lihat gua? Tanya lu, ngapain lu? Ayo. Tanya. Bedanya cerdik sama licik apa? Cerdik itu pinter. Licik itu cerdas. Apa bedanya? Cerdik sama licik apa bedanya? Motivasinya. Betul? Apa? Motivasinya. Makanya kekristenan tidak pernah ngajarin ya dan tidak. Dosa gak dosa. Ketika Yesus ngomong dosa, Yesus selalu ngomong hati. Betul gak? Ada firman berkata jangan berzina. Yesus bilang apa? Barang siapa melihat seorang perempuan lalu mengingininya. Maksudnya apa? Pikirannya udah? Enggak tuh. Victor. Tahu Victor? Siapa namanya Victor di sini? Pikiran kotor. Maaf ya kalau ada ya. Pikirannya udah kotor tuh. Dia udah mulai mengingini cewek. Dia tidak berzina. Dia tidak tidur dengan itu perempuan. Tapi pikirannya main-main dengan itu perempuan. Yesus bilang engkau berzina. Yesus tidak bilang tentang perbuatan. Yesus juga tidak bilang tentang ya dan tidak. Yesus bilang apa? Hatimu koreksi. Koreksilah hatimu. Karena apa? Dosa itu keluar dari hati. Bukan apa yang masuk di dalam mulut yang menajiskan orang. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan orang. Maksud Yesus apa? Keluar dari mulut itu apa? Keluar dari hati. Perkataan itu keluar dari hati. Tindakan itu keluar dari. Meskipun kita belum bertindak tapi hati kita udah kotor. Kamu berdosa. Itu Yesus bilang. Cerdas dan licik. Bedanya apa? Cerdik dan licik. Bedanya tuh di hati. Yesus tuh mau bilang. Masalahnya hari ini orang dunia lebih cerdik. Orang Kristen pun, anak Tuhan pun harus cerdik. Makanya berhikmat. Gitu loh. Jangan licik. Makanya tulus seperti ular. Salah ya, kebalik ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan cerdik seperti merpati, tulus seperti ular. Udah blow on, licik lagi. Gitu susah tuh. Halo? Ingat ya, Alkitab itu selalu menekankan berulang-ulang tentang carilah hikmat. Amin. Amin. Jadi kalau misalnya ada yang pinjam dulu 100 gimana saudara? Kasih apa enggak? Tergantung.
Kalau memang pada saat itu dia butuh sekali. Misalnya anaknya sakit buat beli uang. Buat beli uang. Buat beli obat. Kasih enggak? Kasih. Kasih bukan minjem. Anda tahu Anda menabur. Udah gitu aja. Betul? Tapi kalau misalnya dia datang lagi, pinjam lagi. Jangan kasih dia 100. Kasih dia apa? Kasih dia apa? Hah? Ini KTP saya buat pinjol. Jangan. Kasih apa saudara? Kasih alat pancing. Paham? Supaya dia bisa, ini loh maksudnya kasih ikan atau kasih alat pancing. Kasih alat pancingnya, jangan kasih ikan. Paham saudara maksud saya ya? Saya yakin saya tidak bisa elaborasi penuh, Anda yang bisa memahami pada konteks-konteks hidup Anda itu seperti apa. Gitu loh. Nah saudara, buat teman-teman yang sekolah misalnya, kalau ada teman yang selalu ini minta jawaban contekan, jangan kasih contekan. Tapi tawarkan sama dia, kamu mau gak belajar sama saya? Itu baru takut akan Tuhan, betul? Nah, oke, saya balik ke sini. Jadi, kata cerdik ini, phronimos ini artinya bijaksana, cermat, pandai. Maksudnya apa? Tahu menggunakan hidup itu dengan cermat, tepat sasaran. Jangan jadi orang yang bodoh, jangan jadi orang yang sia-sia hidupnya. Itu maksudnya apa yang dikatakan ini. Nah, kalau kita mengerti basis pengertian ini, maka kita mengerti kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini lalu dia bilang, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Saudara, kata mamon ini jelas, ini adalah ngomong tentang harta benda, uang. Makanya kan ada lagunya, apa yang dicari orang. Kenceng ya. Ibu-ibu yang paling kenceng yang ngomong uangnya. Kenapa Bu? Tempe naik ya harganya ya. Katanya orang kampung gak pegang dolar kan katanya kan. Tapi harga tempe naik, gimana tuh ceritanya tuh ya. Nah uang ini selalu dipikirkan sebagai apa? Sebagai itulah yang dikejar orang. Itulah yang dicari orang. Bahkan kita mungkin dari kecil pernah dikatain begini sama orang tua kita. Kamu tuh mesti sekolah tinggi-tinggi. Kamu mesti jadi orang sukses, iya enggak? Patokan keberhasilan hidup selalu berdasarkan uang. Berapa banyak uang yang kamu punya? Anda lihat gak kuasa uang itu luar biasa. Uang itu benar-benar menjadi patokan di segala abad, di segala zaman. Di segala tempat uang itu menjadi patokan hidup itu berhasil, sukses, bahagia, nyaman, aman. Sehingga banyak orang itu menjadikan uang itu sebagai tuan. Apa tuan? Apa tuan? Sebagai sesuatu yang terus dikejar, dilayani, dipikirin terus. Nah itu Tuhan. Halo? Bukan disembah-sembah, nggak ada yang sembah uang di sini ya kan? Tapi Anda menyembah uang dengan cara apa? Anda buka terus tuh grafik saham, nggak bisa habis. Waktu makan sama keluarga, liatin harga saham berapa. Itu tanda kita udah mulai menyembah uang. Kayaknya nggak main ya. Main nggak? Main dulu pada zamannya tuh ada tuh binomo apa? Wah murah banget gitu. Tahu nggak? Nggak tahu. Sosial media bergerak cepat ya sampai kita udah lupa. Jadi ada yang janji robot trading lah sebagainya. Itu loh karena pengen cepat kaya orang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Pada masa itu kalau nggak salah 3 tahun lalu apa berapa tahun lalu pada zaman COVID itu. Wah saya dengar kisah jemaat banyak yang bangkrut. Kenapa? Jual tanah, jual semua demi robot trading. Celaka, hancur, habis, hilang. Saudara-saudara bukannya saya ngelarang. Saya meyakini bahwa Anda harus bijaksana, itu aja. Bukannya nggak boleh misalnya Anda alokasikan investment uang Anda sebagian ke pasar saham. Bukannya nggak boleh, silakan. Tapi know the risk. Yang kedua, jaga hati. Rakus itu bikin kita jatuh. Mau untung malah buntung, itu hati-hati. Ya. Tadi ngomongin apa sampai jadi saham ya? Kenapa jadi ke situ ya? Oke, saya balik ke sini saudara-saudara ya. Jadi maksudnya apa? Uang itu memang sangat ampuh, sangat kuat dan bahkan sebagian orang tuh menjadikannya tuan. Tapi
Apa yang Alkitab katakan? Alkitab mengatakan apa? Kalau Anda baca baik-baik, saya mendorong Anda nanti pulang bisa baca lagi di Lukas 16. Di situ dikatakan Tuhan Yesus bilang apa? Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Jelas di situ dikatakan apa? Mamon itu tidak. Maksudnya apa? Mamon ini tidak akan bisa tolong kamu. Dalam segala hal mamon tidak bisa tolong kamu. Setuju? Kebanyakan orang itu kalau berpikir kalau udah punya uang, dia pikir dia bisa bayar segala sesuatu. Betul nggak? Tapi ada banyak hal dia nggak bisa bayar. Dia bisa bayar beli kasur mahal, betul? Kasur termahal berapa? Saya nggak tahu kasur termahal berapa sekarang. Ada kasur 100 juta? Ada. Ih, beli ya? Oke lah, katakanlah kasurnya 100 juta. Dia beli kasur 100 juta, dia bisa tidur tidak? Belum tentu. Dalam pelayanan saya ketemu dengan banyak orang. Saya ketemu orang dengan berbagai juga level lah. Ada banyak yang mau tidur aja mesti minum Xanax. Gara-gara duitnya kebanyakan. Pikirannya kebanyakan. Banyak mulut dia mesti kasih makan. Apalagi di zaman seperti ini. In this economy. Ya semoga Anda paham maksud saya. Akhirnya apa? Punya banyak uang. Bisa beli kasur termahal. Bisa beli AC terdingin, bisa tidur nggak? Belum tentu. Halo? Uang tidak bisa membeli segalanya. Uang bisa beli banyak hal, tapi uang tidak bisa beli segalanya. Uang bisa beli rumah yang bagus, megah, besar, tapi uang tidak bisa beli keademan. Paham? Mengerti maksud saya? Kalau kata Yunaninya tuh guyup, tahu guyup? Nggak tahu ya? Guyup nggak tahu? Tahu dong? Akur. Uang bisa beli rumah besar tapi belum bisa tentu beli keluarga. Setuju? Itu kenyataannya. Uang itu tidak bisa tolong kita dalam segala hal. Meski kita harus mengakui uang itu bisa menolong kita dalam banyak hal. Ada uang kita bisa beli obat waktu sakit, betul? Ada uang bisa bayar sekolah. Ada uang bisa melakukan banyak hal. Iya, betul. Tetapi uang itu tidak bisa kasih kepastian segala sesuatu. Makanya selagi hidup di dunia, bersahabatlah dengan menggunakan uang. Maksudnya tuh bukan beli teman, bukan. Tapi artinya apa? Banyak hal bisa dilakukan dengan uang memang. Tapi Anda mesti ingat, uang itu tidak kasih kepastian. Uang itu tidak pernah kasih kepastian apa-apa. Tapi dia adalah alat yang ampuh untuk saudara pakai. Dengan uang Anda bisa tolong orang, betul? Dengan uang Anda bisa mendukung pelayanan, betul? Dengan uang Anda bisa lakukan banyak hal yang baik. Ini gedung juga dibangun dengan uang, betul? Apakah gedung ini dibangun pakai daun, petik daun pisang, lalu ditempel-tempel daunnya? Kan tidak. Kita mesti beli fiber, beli apalah, beli akustik lah, apa sebagainya. Semua pakai uang. Uang itu perlu. Dan uang itu bukan, Kristen itu bukan anti uang sama sekali. Tapi kekristenan selalu mengingatkan bahwa uang itu tidak kasih kepastian apa-apa. Karena itu kita mesti hidup sebagai orang-orang Kristen yang sadar betul bahwa kita hidup untuk kekekalan, bukan sementara. Untuk kekekalan itu, di dalam hidup yang sementara itu, kita mesti pakai yang tidak kekal ini untuk jadi kekal. Paham gak maksudnya? Karena goal akhirnya adalah kekekalan. Semua yang dipercayakan Tuhan di dunia ini, uang yang tidak kekal, hidup di dunia yang tidak kekal, talenta yang tidak kekal, sumber daya yang tidak kekal, kita mesti ingat. Kita hidup bukan untuk yang tidak kekal, kita hidup untuk yang kekal ini. Karena itu semua yang tidak kekal ini saya pakai untuk kekekalan. Pak, jadi maksudnya apa? Pakai uang supaya masuk surga? Bukan. Karena uangmu tidak bisa membeli surga. Bukan itu maksud saya. Jadi begini aja, gini. Maksudnya gini. Yang mau saya ajarkan hari ini adalah, ingat selalu, kita tuh hidup untuk kekekalan. Pak, maksudnya apa? Menabung supaya nanti beli rumah di sorga. Menabung supaya nanti beli Ferrari di sorga. Bukan.
Tidak ada Alkitab mengajarkan nanti di sorga kita nyetir Ferrari. Tidak ada. Alkitab tidak mengajarkan kita nanti nyetir Mercedes. Tidak. Maksudnya apa kekekalan? Kekekalan tuh begini. Kalau Anda adalah orang yang murah hati, apa akibatnya? Gampangnya gini aja deh, saya cerita deh. Waktu kecil, saya tuh orang yang paling protes sama papa saya. Kenapa? Karena papa saya tuh terlalu baik sama orang. Jadi papa saya tuh merantau dari Maluku Tenggara ke kota Ambon. Di Ambon ini, dia kontrak rumah. Lalu kemudian dia kerja apa? Dia kerja keras, dia kerja las-las pagar. Itu kerja itu papa. Bikin sumur bor, itu kerjanya dia. Bikin trali-trali, las-las, itu papa saya itu tukang. Satu kali saya protes sama dia, sekarang saya amati begini. Papa, itu orang-orang dari kampung Dobo itu datang ke Ambon, ikut papa jadi anak buah. Setelah dia ikut jadi anak buah, dia udah dapat papa punya ilmu semua. Dia keluar, dia bikin lagi yang lain. Dia buka bengkel baru, dia ambil papa punya customer semua. Itu terjadi berkali-kali sama papa saya. Jadi setidaknya waktu itu saya hitung sudah ada 3 atau 4 orang yang kemudian bikin usaha sendiri, keluar dari ininya papa saya. Padahal datang orang kampung gak punya apa-apa. Tinggal di rumah kita, di rumah kami. Dia udah buka usaha, dia ambil customernya papa dan sebagainya. Saya bilang, papa kenapa papa? Biarin. Gak usah bagi ilmu semua sama orang. Gak usah biarin begitu, nanti kitanya gak dapat apa-apa. Karena saya protes gara-gara apa? Ini rumah gak berkembang-berkembang, rumahnya masih atap rumbia, lantainya masih lantai jangankan semen saudara, masih lantai tanah. Di kamar aja yang dilapis sama taplak meja tuh loh, tahu taplak meja? Taplak meja yang bahan Anda makan bakmi itu ada taplaknya yang plastik itu. Nah itu lapis itu. Saya bilang, papa kapan kita punya hidup maju? Papa kenapa terlalu baik sama orang? Orang-orang kalau saudara-saudara datang dari kampung tinggal di rumah kami. Dari papa saya yang sederhana tuh, bukan orang sekolah tinggi, dia cuma lulusan SD. Bahkan mungkin SD tidak lulus. Dia ajarkan satu hal yang penting buat saya. Kebaikanmu itu kekal. Kekal ini bukan berarti apa? Bukan berarti di sorga. Kita gak usah ngomong ke sana dulu. Tapi kita lagi ngomong hidup di dunia. Di dunia ini ada sesuatu yang akan kamu tuai. Dari berbagai macam hal yang kamu lakukan hari ini. Makanya firman Tuhan mengajarkan apa? Selagi punya uang, pakailah uang itu. Bukan untuk kesenanganmu saja. Tapi pakailah uang itu juga untuk jadi berkat. Betul gak saudara-saudara? Pakailah semua yang kamu punya, bukan hanya uang. Kepintaranmu, kemampuanmu. Pakailah itu untuk juga melayani Tuhan. Pakailah itu juga untuk apa? Untuk jadi berkat buat banyak orang. Itulah kekekalan. Hari ini dunia sedang binasa dengan kesementaraan. Punya uang, pakai, beli apa? Handphone terbaru. Pakai buat apa? Jalan-jalan healing-healing. Hilang akhirnya, ya kan? Hari ini dunia sedang sia-sia. Saudara tahu, saya pelayanan, saya ketemu di sekolah Kristen, miris sekali. Sekolah Kristen, hampir 50% guru-guru terlibat pinjol. Kenapa pinjol? Macam-macam alasannya. Alasannya buat apa? Buat kebutuhan-kebutuhan. Kadang-kadang kita mesti bertanya juga kebutuhan apa? Beli handphone kah? Beli apa kan? Tidak tahu. Saudara, orang hidup hanya untuk kesementaraan. Tapi kita orang Kristen, kita dipanggil untuk apa? Hidup dalam perspektif kekekalan. Makanya Paulus mengatakan apa? Arahkanlah matamu kepada apa yang tidak kelihatan. Karena kita hidup untuk yang kekal. Saya ingin menutup khotbah saya ini dengan satu hal yang sederhana. Waktu saya punya anak, saya mengerti apa itu kekekalan. Jujur waktu saya punya baby, saya tuh khawatir. Halo Bapak Ibu, pernah khawatir? Kaget ya, pendeta khawatir ya. Wah pendeta kan dekat sama Tuhan. Hai, saya manusia biasa saudara. Waktu istri saya hamil, saya tuh khawatir. Kenapa saya khawatir? Saya khawatir apakah saya bisa memberikan kepada anak saya fasilitas yang terbaik yang juga diberikan kepada orang-orang lain di luar sana. Saya khawatir, kenapa? Ekonomi makin susah, betul nggak?
Saya khawatir, saya lihat di mana-mana PHK. Saya lihat di mana-mana ekonomi turun, jemaat susah. Saya ngerti. Saya bilang, waduh keadaan ekonomi kayak begini nanti anak saya gimana? Saya khawatir. Waktu istri saya hamil, saya berdoa Tuhan. Saya gak tahu ini nanti kayak bagaimana. Waktu anak saya lahir, saya ingat sekali momen anak saya kan kuning ya. Biasa kan kalau anak tuh kuning mesti dijemur ya kayak ikan asin gitu kan. Enggak kayak ikan asin saudara. Saya jemur saudara waktu saya bawa jalan pagi-pagi saya jalan saya bilang sama dia. Papa tuh gak tahu papa tuh bisa kasih kamu fasilitas terbaik atau tidak. Papa gak tahu nanti papa bisa sekolahin kamu gak. Bahkan kalau bisa sekolah negeri, papa sekolahin kamu ke luar negeri. Papa gak tahu papa bisa apa enggak. Papa gak tahu papa bisa enggak untuk kasih kamu fasilitas yang baik. Kamu tuh gak sengsara kayak papa dulu, papa gak tahu. Tapi kemudian saya mengerti satu hal ini. Tapi papa janji satu hal. Papa janji kamu akan mengerti apa itu kebaikan melalui papa. Kamu ngerti apa itu kasih dari Tuhan melalui papa. Kamu ngerti apa itu kerendahan hati. Kamu kalau satu saat ketemu cowok, kamu bisa tahu ada cowok yang lembut. Karena papa berlaku lembut terhadap mama kamu. Kamu bisa merasakan kasih Tuhan, kasih Bapa melalui papa. Papa akan lakukan apa yang papa bisa untuk itu. Itulah kekekalan. Saudara paham maksud saya? Kita dikasih uang iya, jangan terlalu pelit. Ajaklah istrimu makan bakmi bapak-bapak. Amin. Jangan perhitungan. Pelit. Anakmu akan belajar apa? Pelit. Gara-gara kamu pelit. Anakmu akan belajar masukin duit ke persembahan. Dikasih 10.000 dia masukin 5.000, 5.000-nya dia kantongin. Kenapa dia belajar? Belajar dari mana? Karena dia gak menemukan apa itu arti murah hati dari orang tuanya. Ketika orang tuanya memberi dengan sepenuh hati, dia akan belajar memberi dengan. Ada orang tua yang bercita-cita, Pak saya mau anak saya tuh pelit dalam hidup. Ada yang mau begitu? Gak ada, kita mau anak kita murah, itu kekekalan. Halo? Makanya selagi punya segalanya termasuk mamon, pakailah dengan bijak sana. Untuk mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini kami merenungkan firman. Kami bukan hamba uang, tapi kami dipakai untuk kami diciptakan Tuhan dan diberkati Tuhan. Supaya kami memakai semua berkat Tuhan itu untuk kekekalan. Tuhan berkatilah jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan, kami semua. Agar kami belajar daripada-Mu. Kami hidup bukan untuk kesementaraan. Di tengah dunia yang sesat, di tengah dunia yang jatuh dalam dosa, di tengah dunia yang ego untuk diri sendiri. Kami hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memakai segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi hamba-Mu menyerahkan jemaat-Mu di Jelambar Timur ini, Tuhan berkati setiap mereka. Cukupkan yang mereka butuhkan. Lebih daripada itu, biarlah mereka dipenuhi dengan hikmat yang daripada Tuhan. Mereka dipenuhi dengan hati yang daripada Tuhan. Diberkati di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Jemaat GBI Jelambar Timur, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini bisa menjadi berkat untuk kehidupan kita. Berikut pengumuman sepanjang minggu ini. Rabu 1 Juli pukul 5 sore, ibadah YBI akan kembali membahas wanita cakap berdampak yang akan dilayani oleh Ibu Setrinola Wangsajaya dengan tema wanita dan potensinya. Pada Kamis pukul 5 sore, doa Kamis akan diadakan di Gedung 52, lantai 2. Sabtu 4 Juli pukul 5.30, doa pagi akan diadakan di Gedung 52, lantai 2. Pada pukul 18.30,
Vessel Youth Community akan diadakan di lantai 2. Kita kembali akan diajak untuk mengikuti ibadah raya pada Minggu 5 Juli dengan tema Terhubung yang akan dilayani oleh Ibu Wilis dengan disertai perjamuan kudus. Dilanjutkan pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan mengajar anak-anak mengenai Yesus Maha Kuasa. Pada pukul setengah 1 siang, Teen Sunday Service dengan tema Hyper Grace akan diadakan di lantai 2. Sekian pengumuman dari minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Jadi siapin perlengkapan kalian dari sekarang ya, supaya nanti nggak ketinggalan. Siapkan hati untuk Tuhan, cek Alkitab, cek buku alat tulis, cek. Sisanya jangan sampai ketinggalan ya adik-adik. Jadi jangan sampai lupa ya, datang di Faith Venture. See you! Haleluya. Seberapa banyak kita diberkati pada pagi hari ini? Haleluya. Saya lanjut sedikit ya. Pengumuman mengingatkan untuk anak-anak ABI yang sudah mendaftar Faith Venture yang baru tadi ditayangkan videonya untuk datang tanggal 2, 3, dan 4 Juli. Ya, acaranya akan diadakan di tempat ini dan mulai pukul 10 di lantai 2. Jadi jangan lupa mempersiapkan diri. Kemudian ibadah Teen siang ini yaitu akan dilaksanakan pada pukul 12.30 dilayani oleh Ko Agus dengan tema Unrequited Love. Dan untuk acara spesial Teens Anniversary itu diundur ke tanggal 12 Juli. Jadi mohon dicatat. Kemudian berikutnya, itu saja. Kita akan melaksanakan persembahan kita. Persembahan akan dilaksanakan 2 kali. Yang mengikuti ibadah online dapat memberikan persembahan melalui transfer rekening atau scan barcode yang tertera di layar. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andre Tunggal, beliau sudah duluan karena mungkin ada pelayanan lagi. Dan biarlah Tuhan berkati pelayanan beliau beserta dengan keluarga dan jemaat yang dilayani di Tuhan. Mari kita masuk dalam doa untuk kita memberikan persembahan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami suka dikerenkan oleh firman-Mu dan kami juga mengucap syukur kalau kami sudah diberkati setiap kami Bapa. Dalam setiap pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, usaha kami. Sebab itu saat ini Bapa, kami akan membalikan milik-Mu. Terpujilah nama-Mu dan kami siap untuk berikan kami persembahan kami dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan penuh syukur. Kau
Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih, tepat 1 minggu yang lalu, hari Minggu yang lalu gitu ya, jam 10 malam kita kehilangan saudara terkasih kita, Indra. Indra adalah seorang yang saya kenal dari masa muda saya. Pada saat saya masih remaja, Indra sudah melayani Bapak Ibu yang terkasih dan saya pun melayani juga diajari dia gitu ya, main gitar itu saya diajarin sama si Indra. Dan Indra sudah ada di gereja ini, dia melayani selama puluhan tahun. Dari masa mudanya sampai dia menutup usia di usia 45 tahun. Dia setia melayani sepanjang hidupnya. Berbagai macam pelayanan dia udah lewatin gitu ya. Berbagai macam posisi gitu mungkin. Sampai sekarang pun dia masih menjabat banyak posisi di gereja gitu ya. Dia ketua bidang koordinator lampu. Dia juga kemarin baru saja menjabat ketua koordinator sound system. Dia juga sebagai pembina ABI. Dia sebagai guru sekolah minggu. Dia juga kadang-kadang bermain bass gitu ya. Untuk kita semua. Jadi ya gereja merasa kehilangan. Saya pribadi merasa kehilangan dan kita semua merasa kehilangan. Tetapi apa yang bisa kita lihat dari pribadi Indra adalah kesetiaannya Bapak Ibu yang terkasih. Kesetiaannya mengiring Tuhan dari masa mudanya hingga dia menutup usia. Dan itu adalah suatu teladan yang mau kita contoh gitu ya, mau kita teladani. Dan gak hanya kesetiaannya, dia juga seorang yang humble, yang rendah hati. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, Henny, Devin, Emily, dan juga kita sebagai keluarga Indra, keluarga di dalam gereja ini. Apa yang menjadi pengharapan kita adalah nanti suatu saat pada Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita akan dikumpulkan Bapak Ibu yang terkasih kembali bersama-sama dengan Allah. Dengan tubuh kemuliaan. Ya saya berharap, biasanya kadang-kadang kemarin saya mikirin kalau tubuh kemuliaan Indra gimana gitu ya nanti. Apa nanti dia jadi kurus gitu, terus saya bingung juga gitu. Takutnya gak ngenalin gitu. Tapi ya itu janji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan dikumpulkan kembali pada saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali dengan tubuh kemuliaan. Dan pada saat sekarang ini kita akan mengenang Indra. Kita akan nanti menyaksikan video. Dan juga nanti akan ada anak-anak sekolah minggu, anak-anak didik Indra. Dengan anaknya Emily juga akan menyanyikan pujian bagi kita semua. Tentang kebaikan Tuhan. Tuhan tetap baik. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita Bapak Ibu yang terkasih. Baik itu susah, suka, senang, kaya, miskin, Tuhan tetap baik. Kenapa? Karena itu karakternya Tuhan, memang dia baik. Dia gak bisa gak baik Bapak Ibu yang terkasih. Dan apa yang terjadi dengan kita yang ditinggalkan Indra, itu juga kebaikan Tuhan. Dan ada rencana Tuhan yang saya percaya Tuhan sedang lakukan untuk gereja ini. Dan untuk keluarga Indra juga. Mari sekarang kita mau saksikan video mengenai Indra. Dan nanti saya akan mempersilahkan anak-anak sekolah minggu untuk bernyanyi dan memberikan pujian bagi kita semua.
of the goodness of God. Love your voice. You have led me through the fires in darkest night. You are close like no others. I know you as a father. I know you as a friend. Oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur kalau Kau boleh menaruh indera di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan kasih Tuhan. Kami boleh merasakan kesetiaan. Kami boleh merasakan kerendahan hati daripada indera. Dan kami bersyukur untuk Tuhan yang sudah menaruh dia di tengah-tengah kami untuk dia melayani kami dan kami saling mengasihi Tuhan. Dan dia sudah menjadi teladan yang baik untuk kami semua. Dan pada saat sekarang ini kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan. Tuhan, Roh Kudus berikan Heni, anak-anak, Devin, Emily, juga kakak Adi, Yohana, Michael, mereka semua kekuatan untuk mereka melalui masa yang sulit ini, masa duka ini. Dan Tuhan berikan kami pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Karena kami tahu pada akhirnya kami akan menuju kekekalan. Dan Tuhan, kami tahu apa yang
akan kami tuju dan kami akan kembali bersama-sama dengan Indra. Dan kami akan memuliakan Tuhan di tempat baru nanti. Tuhan, berikan kami semua kekuatan untuk kami melewati masa duka ini. Dan Tuhan, apa yang sudah menjadi teladan dari Indra, kiranya kami semua juga dapat terinspirasi dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk ibadah hari ini, kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan. Dan Tuhan, kiranya semua yang sudah kami terima pada pagi hari ini, kami betul-betul dapat melakukan itu di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami dapat menggunakan uang dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat mengelola dan mempergunakan uang ini dengan bertanggung jawab, dan semua itu agar kami dapat mengarahkan semua itu kepada kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan juga mau berkati Pak Andre yang sudah pulang, dan di dalam setiap pelayanannya, di dalam setiap kehidupannya, keluarganya, Tuhan mau memberkati dia. Tuhan, hamba mau juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami kelemahan fisik, Tuhan juga kiranya mau memulihkan, dan Tuhan juga mau menyembuhkan. Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan daripada jemaat di tempat ini, Tuhan juga kiranya mau memberkati, dan kiranya penyertaan Tuhan ada atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan jemaat yang terkasih, angkatlah tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan berkat, penyertaan, kasih karunia, perlindungan daripada Allah Bapa, cinta kasihnya dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.